Pradi Cilacap terkini selalu menampilkan kegiatan-kegiatan DPC Pradi Cilacap tentang organisasi advokat dan permasalahan hukum dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Halo rekan-rekan advokat dan rekan-rekan sosial media dimanapun Anda berada. Kembali di channel YouTube kami Pradi Cilacap. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing bahwa pada hari ini Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024 DPN Pradi mengadakan rapat kerja nasional yang diikuti seluruh DPC seluruh Indonesia. Bagaimana jalannya Rakernas yang dilaksanakan oleh DPN Pradi? Mari kita ikuti bersama. Halo rekan-rekan advokat dan rekan-rekan sosial media dimanapun Anda berada, kembali di channel kami Pradi Cilacap. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing bahwa DPN Pradi pada hari ini Sabtu tanggal 5 Desember tahun 2024 mengadakan rapat kerja nasional yang diselenggarakan di Bulu Batu. Bagaimana acara rapat kerja nasional? Mari kita saksikan. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia pada hari Kamis dan Jumat tanggal 5 sampai tanggal 6 Desember 2024 menyelenggarakan rapat kerja nasional di Intercontinental Hotel di Bali yang diikuti 195 DPC di seluruh wilayah Indonesia. Advokat yang hadir sekitar kurang lebih 1.000 advokat. Dalam acara pembukaan dan penutupan rapat kerja nasional dengan tema penguatan Pradi sebagai state organ dan satu-satunya organisasi advokat Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Intercontinental Bali. Hadir Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Permasyarakatan Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra SH MSc untuk melakukan pembukaan yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Permasyarakatan. Dari DPC Pradi Cilacap, Sarijo SH MKN mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia yang saya hormati Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia yang saya hormati Menteri Hukum atau yang mewakili Bapak Direktur Perdata, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompinda, yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia beserta jajaran, para undangan dan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya mengaturkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Oto Hasibuan, Ketua Umum DPN Pradi,
dan segenap jajarannya dari pusat sampai ke DPC yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati rekan-rekan para advokat yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang mewakili pimpinan lembaga-lembaga negara, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan sebagainya, serta Bapak dan Ibu-Ibu yang mewakili lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintahan baik pusat maupun daerah, termasuk yang mewakili Kapolda, Kodam Udayana, serta seluruh hadirat yang saya muliakan, dan khususnya yang amat saya muliakan Bapak Ida Pandita Empu Jaya Acayananda yang tadi sama-sama telah memimpin pembacaan doa untuk ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan kita semuanya. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pertama-tama ingin saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ketua TPN Pradi, panitia, networking itu bisa terlihat, bisa sedang. Itu pintar-pintarnya DPR. Tapi kalau nggak ada, nggak mungkin bisa. Jadi dengan networking itulah maka kita memiliki pengaruh. Sejauh mana pengaruh itu bisa digunakan, itu tergantung sejauh mana kita bisa mempengaruhi networking kita itu. Itulah hal-hal yang perlu kita ketahui dan kita coba terus kembangkan di dalam membangun Pradi dan mempertahankan Pradi. Di samping membangun Pradi dengan cara networking, kita juga tentunya harus punya kemampuan. Kemampuan apa? Ya dulu saya koordinasi dengan Harlem, tadi masih kosong. Bapak Menko untuk dapat memukul gong sebagai simbol pembukaan Rakernas Pradi tahun 2024. Hadirin, Rakernas Pradi tahun 2024 secara resmi telah dibuka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita lanjutkan dengan foto. Mohon izin untuk berkenan tetap berada di atas panggung. Organisasi advokat yang pada waktu bulan dan lahir tahun 2003 dimaksudkan dengan kita memiliki satu single bar, satu organisasi advokat. Itu kita bersama dari TPN Pradi dan dari Indonesia untuk mendiskusikan masalah ini, dan kita harapkan ya, dapat rampung dan bisa juga nanti baik agar maupun pemerintah yang inisiatif untuk melakukan revisi terhadap undang-undang advokat yang ada sekarang ini. Yang apa yang mau ditanyakan soal Bali 9. Jadi Bali 9 itu bola sekarang ada di tangan pemerintah Australia. Ya. Kemarin dalam pertemuan dengan Menteri dalam Korea dan Jakarta dan didampingi oleh Benny William Pemerintah Australia ke Jakarta, kami mendiskusikan banyak hal terkait dengan kerjasama, peningkatan kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia dalam hukum, dan juga secara khusus mengingatkan tentang masalah Bali ini 5 orang negara Australia yang dipidana seumur hidup dan sekarang masih ada di negara Bali dan juga di Jawa Timur. Kami sudah menerima permintaan dari Australia meminta juga pidana itu ke negaranya. Dan kami sudah memberikan beberapa syarat dan kami sudah sampaikan tentang aspek
dan komunikasi sedang mempelajari draft itu, dan itu dibawakannya. Kalau mereka setuju dengan draft yang ada kalau mereka ini kita adjustment, kita rundingkan, kalau sudah disepakati bersama, kita dapat melakukan pemindahan terhadap pidana itu ke Australia. Draft yang sama sudah kami terima kepada Filipina dan pemerintah Filipina, tapi ini tidak menjawab bahwa mereka setuju menerima atas draft yang kami ajukan. Dan besok pimpinan Filipina akan datang ke Jakarta memfinalisasi draft itu dan kita akan menandatangani yang disebut dengan practical arrangement between Indonesian government and Philippine government on transfers of prisoners. Jadi mungkin kalau sudah ditandatangani dalam waktu dekat dari JNT akan kita transfer ke Filipina karena sudah tercapai persetujuan antara kedua pihak baik Indonesia maupun pihak Filipina. Jadi ini saya tegaskan kepada saudara, kasus ini kasus narkotik, ya, dan ada ditanya pada saya kenapa kasus narkotik ya, kita tidak melihat kasus itu, kita melihat beratnya hukuman, dan itulah yang diminta oleh negara-negara adalah mereka yang menjadi hukuman penjara. Selamat pagi, hari ini mulai kemarin sampai hari ini kita telah mengadakan rapat kerja nasional Pradi, ya, yang diselenggarakan di Denpasar, Bali. Pelaksanaannya mulai kemarin yaitu di tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024. Nah, bagaimana informasi yang kami peroleh dari panitia bahwa pelaksanaan ini diikuti oleh seluruh DPC yang ada di Indonesia, yaitu kurang lebih 193 DPC, dan ada sekitar lebih dari 1.000 peserta, sehingga pelaksanaan Rakernas ini sangat urgent sekali di dalam hal-hal yang nantinya akan dibicarakan. Nah, hal-hal yang dibicarakan tadi malam sudah ada gambaran, yaitu tentang bagaimana kita mengkolaborasi, ya, anggota atau advokat di luar Pradi untuk bisa masuk ke organisasi Pradi. Tentu saja ini adalah langkah yang sangat strategis, di mana nantinya Pradi akan menjadi garda terdepan di dalam organisasi ini sebagaimana amanah Undang-Undang Advokat, yaitu Undang-Undang 18 tahun 2003, yaitu di mana satu-satunya wadah tunggal atau singletar adalah Pradi. Sehingga kita memang harus merangkul semuanya, kita tampung semuanya ke dalam wadah organisasi Pradi. Nah, yang berikutnya adalah tentu saja bagaimana disampaikan bahwa kita harus sebagai cabang nantinya harus welcome, harus siap untuk menampung teman-teman yang akan bergabung dengan Pradi. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Nah, tentu saja satu hal yang penting bahwa DPC seluruh Jawa Tengah, alhamdulillah semuanya bisa hadir dalam kegiatan di Rakernas Bali ini. Demikian yang perlu saya sampaikan. Dan sesuai dengan agenda acara kita, sekarang kita akan memasuki acara pengarahan dan informasi dari Ketua Umum tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Nasional. Oleh karena itu tadi kita sempat skor pleno 1 ini untuk jangka waktu yang tidak saya pastikan tadi karena kita masih menunggu. Oleh karena itu karena beliau sudah ada di tengah-tengah kita, maka pleno 1 yang tadi kita tunda dinyatakan dicabut. Pradi Cilacap terkini selalu menampilkan kegiatan-kegiatan DPC Pradi Cilacap tentang organisasi advokat dan permasalahan hukum dan politik.